Perkenalkan, nama saya Rivaldi Dwi Cahya dari kelas IPTD kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu pemeliharaan ternak dalam kegiatan praktikum ilmu pemeliharaan ternak FEP Undip 2020. Ilmu pemeliharaan ternak merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana meningkatkan mutu genetik pada suatu ternak dengan tujuan untuk mendapatkan anakan yang bagus atau bibit unggul dari suatu indukan. Karena dengan memperbaiki keturunan atau anakan diharapkan produktivitas dari ternak tersebut juga meningkat sehingga dapat meningkatkan produksi dan menambah nilai ekonomis dari ternak tersebut. Cara yang digunakan untuk menghasilkan bibit unggul atau anakan yang lebih bagus yaitu dengan cara rekayasa genetik atau silangan. Dengan mengetahui dan paham mengenai perhitungan dan parameter heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, sehingga diharapkan dapat melakukan seleksi terhadap ternak yang hendak dipilih untuk dijadikan sebagai perbaikan untuk genetik dan dari komunitas ternak tertentu. Tujuan dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak yaitu diharapkan mahasiswa mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, dan juga diharapkan mahasiswa paham kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Manfaat dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak yaitu mahasiswa mengetahui dan dapat melakukan perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mahasiswa dapat memahami kegunaan dari masing-masing parameter dan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai dari parameter-parameter tersebut, dan paham penggunaannya secara aplikatif. Untuk selanjutnya masuk ke dalam soal. Kemudian masuk ke dalam soal, yaitu di suatu peternakan burung puyuh memiliki indeks bentuk telur rata-rata 79,2% dan bobot telur rata-rata yaitu 10-12 gram. Dari banyak data burung puyuh yang ada, 4 ekor burung puyuh pejantan dikawinkan dengan masing-masing 5 ekor burung puyuh betina selama 3 hari menghasilkan keturunan sebagai berikut. Berikut ini merupakan data dummy dari bobot telur puyuh. Itu ada IBT1, IBT2, IBT3, kemudian bobot telur 1, bobot telur 2, dan bobot telur 3. Demikian data dominya. Yang pertama, kita menghitung heritabilitas. Heritabilitas sendiri merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman fenotipik akibat dari pengaruh genetik adiktif. Untuk perhitungan heritabilitas pertama itu menggunakan rekapitulasi data heritabilitas IBT1. Tabelnya sebagai berikut. Kemudian masuk ke dalam rumus. Yang pertama menghitung faktor korelasi dengan rumus Y titik kuadrat per N titik dan dihasilkan 125.397,78. Kemudian lanjutnya rumus yang kedua, jumlah kuadrat antar pejantan dengan rumus sigma I Y I titik kuadrat per NI min FK dan dihasilkan 8,12. Dan yang selanjutnya menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I kali Y I titik kuadrat per NI dan dihasilkan 37,384. Selanjutnya menghitung derajat bebas antar pejantan dihasilkan dengan rumus S-1 dan dihasilkan 3. Selanjutnya menghitung DPW N titik min S dihasilkan 16. Kemudian menghitung KTS hasilnya 2,71, menghitung KTW hasilnya 2,34, menghitung KTHW hasilnya 2,34, menghitung
Jadi bit to kuadrat S hasilnya 0,07 dan KTHS yaitu 2,69. Kemudian masuk ke rumus heritabilitas, yaitu 4 kali to kuadrat S per to kuadrat S plus to kuadrat W, dan dihasilkan 0,12. Kesimpulannya, hasil dari heritabilitas yang didapat yaitu 0,12, yang artinya kemampuan untuk menurunkan sifat indukan terhadap keturunan selanjutnya yaitu 12%. Untuk daftar sediagamnya, derajat bebas DB, faktor kelasinya 1, terus antar pejantannya 3, terus antar anak dalam pejantan 16. Kemudian untuk jumlah kuadrat jika yaitu 199.484, kemudian antara pejantan S 7,208, antar anak dalam pejantan yaitu 31,584. Kemudian untuk kuadrat tengah antar pejantan yaitu 2,71. Kemudian untuk kuadrat tengah antar anak dalam pejantan yaitu 2,34. Kemudian kuadrat tengah harapan antar pejantan yaitu 2,69, dan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan yaitu 2,34. Selanjutnya perhitungan nilai heritabilitas bobot telur yang diambil dari bobot telur 1. Berikut datanya. Yang pertama, menghitung faktor koreksi. Rumusnya sama dan dihasilkan 4,86,4, dan menghitung JKS hasilnya 8,65, dan menghitung JKW hasilnya 33,9, kemudian menghitung DBS hasilnya 3, dan menghitung DBW dihasilkan 16, terus menghitung KTS hasilnya 2,883, dan menghitung KTW hasilnya 2,11875, dan menghitung KTHW menghasilkan angka jumlah 2,11875, dan menghitung to kuadrat S dengan hasil 0,1529, dan menghitung KTHS hasilnya 2,88325, dan kemudian menghitung heritabilitas bobot telur dengan rumus 4 kali to kuadrat S per to kuadrat S plus to kuadrat W, dan dihasilkan 0,269. Kesimpulan, hasil dari heritabilitas yang didapat yaitu 0,269, yang artinya kemampuan untuk menurunkan sifat indukan terhadap turunan selanjutnya yaitu 26,9%. Untuk data reaksi di keragamnya, derajat bebas terhadap faktor koreksi yaitu 1, terhadap antar pejantan yaitu 3, terhadap antar anak dalam pejantan yaitu 16. Kemudian untuk jumlah kuadrat terhadap faktor koreksi yaitu 2486,45, dan untuk terhadap antar pejantan yaitu 8,65, dan terhadap antar anak dalam pejantan yaitu 33,9. Selanjutnya kuadrat tengah terhadap anak pejantan yaitu 2,883, dan untuk antar anak dalam pejantan yaitu 2,11875. Selanjutnya kuadrat tengah harapan dengan antar pejantan yaitu 2,88325, kemudian dengan antar anak dalam pejantan yaitu dihasilkan 2,11875. Selanjutnya menghitung pendugaan nilai koreksi genetik. Nilai koreksi merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Untuk penghitungan nilai koreksi genetik menggunakan
nilai bobot telur. Terus demikian datanya. Lanjutkan pada rumus, yaitu yang pertama menghitung faktor koreksi FK, yaitu X titik kali Y titik per N titik, dan dihasilkan 17.654,91. Kemudian JHKS dengan rumus sigma I kali X I titik kali Y I titik per NI min FK, dihasilkan min 0,09, dan menghitung JKW dengan rumus sigma I kali sigma K kali sigma IK kali sigma I kali sigma K kali XIK kali YIK min sigma I kali XI titik kali YI titik min EI min NI, dan dihasilkan min 1,47. Kemudian menghitung DBS S-1 dihasilkan 3. Kemudian menghitung DBW N titik min S dihasilkan 16. Kemudian menghitung HKRS dihasilkan min 0,03. Kemudian menghitung HKRW dihasilkan min 0,09. Kemudian menghitung HKRHW dihasilkan 0,45. Kemudian menghitung COF S dengan rumus HKRS min HKRW per K, dan dihasilkan 0,012. Kemudian HKRHS dengan rumus COF W plus K1 kali COF S, dan dihasilkan min 0,03. Kemudian masuk ke rumus korelasi genetik, yaitu 4 cos S per akar 4 tau kuadrat S X kali 4 tau kuadrat SY, dan dihasilkan 0,11. Kesimpulan, nilai koreksi genetik dari indeks bentuk telur dan bobot telur menunjukkan hasil 0,11 atau 11%, yang artinya hubungan antar indeks bentuk telur dan bobot telur sebesar 11 derajat. Dan dilanjutkan pembuatan daftar statistik ragam. Untuk daftar statistik ragam berdasarkan derajat bebas yang berhubungan dengan faktor koreksi menghasilkan 1. Kemudian dengan antar pejantan menghasilkan 3. Kemudian dengan antar anak dalam pejantan hasilnya 16. Kemudian jumlah hasil kali atau JHK dengan faktor koreksi menghasilkan 17.654,91. Dengan antar pejantan menghasilkan min 0,09. Dengan antar anak dalam pejantan menghasilkan min 1,47. Kemudian hasil kali rata-rata dengan antar pejantan menghasilkan min 0,03. Dengan antar anak dalam pejantan menghasilkan min 0,09. Dan hasil kali rata-rata harapan dengan antar anak dalam pejantan yaitu min 0,9. Kemudian penugaan nilai reputabilitas antar kelas. Dengan data seperti berikut. Kemudian masuk ke dalam rumusnya, yaitu sigma xy min sigma y kali sigma x per n dibagi akar sigma x kuadrat min sigma x kuadrat per n dikali sigma y kuadrat min sigma y kuadrat per n, yang dihasilkan
data yaitu 0,11. Dapat disimpulkan bahwa nilai repeatabilitas yang didapat yaitu 0,11 atau 11%, yang artinya kemampuan ternak untuk memproduksi bobot telur yang hampir sama dengan bobot telur lahir berikutnya sebesar 11%, sedangkan 89%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selanjutnya pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Berikut datanya. Dilanjutkan menghitung, masuk ke rumus, yaitu yang pertama menghitung faktor koreksi dengan rumus Y titik kuadrat per M titik, dan dihasilkan 4658,06. Dan dilanjutkan menghitung jumlah kuadrat antar individu JKB dengan rumus sigma I kali J I titik kuadrat per MI min FK, dihasilkan 19,35. Kemudian menghitung JKW dengan rumus sigma I kali sigma J kali Y kuadrat IJ min sigma I kali Y I titik kuadrat min MI, dan dihasilkan 41,33. Selanjutnya penghitung dengan derajat bebas antar individu N-1 ya dihasilkan 11. Kemudian derajat bebas pengukuran dalam individu DBW N kali MI min 1 dihasilkan 24. Kemudian menghitung KTB dan dihasilkan 1,76. Kemudian menghitung KTW dihasilkan 1,72. Kemudian menghitung KTHB sama dengan toh kuadrat B dan dihasilkan 0,03,3 dihasilkan 0,012. Kemudian masuk dalam rumus repeatabilitas antar kelas, yaitu R sama dengan toh kuadrat B per toh kuadrat B plus toh kuadrat W, dan dihasilkan 0,0072. Kesimpulannya, nilai repeatabilitas yang didapat yaitu 0,002 atau 0,72%. Artinya kemampuan ternak untuk memproduksi telur dengan bobot telur yang hampir sama dengan bobot telur berikutnya yaitu sebesar 0,72%, sedangkan 99,28%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Untuk data sidik ragamnya yaitu berdasarkan derajat bebas dengan faktor koreksi menghasilkan 1, terus dengan antar individu menghasilkan 11, dengan pengukuran dalam individu menghasilkan 64, kemudian dilanjutkan jumlah kuadrat dengan faktor koreksi menghasilkan 63,848,87. Untuk dengan antar individu menghasilkan 19,62, kemudian untuk pengukuran dalam individu dihasilkan 28,82. Selanjutnya kuadrat tengah dengan antar individu dihasilkan 1,76, kemudian dengan pengukuran dalam individu dihasilkan 1,2. Artinya kuadrat tengah harapan dengan antar individu menghasilkan 1,77 dan dengan pengukuran dalam individu menghasilkan 1,2. Masuk ke dalam pembahasan. Heritabilitas merupakan penilaian genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman total fenotipik atau kemampuan genetik dalam suatu populasi untuk mewariskan sifat atau karakter indukan kepada generasi yang akan datang. Menurut Handy dan Hedy 2012 bahwa heritabilitas merupakan perhitungan genetik terhadap kemampuan indukan menurunkan sifat dan karakternya. Dari praktikum yang dilakukan pada pengamatan indeks bentuk telur puyuh, nilai heritabilitas yaitu 0,12 yang artinya indeks bentuk telur puyuh dalam keadaan baik karena memenuhi kriteria ideal, sedangkan heritabilitas pada data bobot telur yaitu 1,27, artinya heritabilitas bobot telur dalam keadaan baik karena memenuhi kriteria ideal. Tentang dari nilai ideal heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Menurut Krishnamurti et al. 2019,
Pada parameter heritabilitas memiliki nilai rentan yaitu di antara 0,1 dan memiliki beberapa kategori antara lain rendah jika H2 atau heritabilitas antara 0,15, sedangkan jika heritabilitas antara 0,15 sampai 0,30 sedang dan tinggi jika heritabilitas lebih dari 0,30. Faktor yang mempengaruhi hasil data tersebut karena adanya perbedaan genetik dari setiap ternak pada saat perhitungannya. Korelasi genetik merupakan parameter penilaian terhadap hubungan antar satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat Talupere 2014 yang menjelaskan bahwa korelasi genetik merupakan korelasi penilaian dua sifat yang berbeda oleh gen yang mempengaruhi lebih dari satu sifat. Berdasarkan praktikum yang dilakukan dari pengamatan terhadap indeks bentuk telur dan bobot telur, dihasilkan nilai korelasi genetik sebesar 0,11 yang artinya korelasi genetik pada IBT dan bobot telur puyuh baik karena masih dalam keadaan batas rentan nilai korelasi genetik yaitu 1 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Maisyarah 2019 yang menyatakan bahwa rentang nilai dari korelasi genetik yaitu di antara -1 hingga 1. Jadi apabila nilai korelasi genetik berada di antara itu termasuk dalam kategori baik. Faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik antara lain faktor lingkungan karena tidak semua ternak berada pada lingkungan yang sama dan juga faktor genetik dari indukan terdahulu karena pada dasarnya korelasi genetik disebabkan oleh gen-gen yang mempengaruhi lebih dari satu sifat. Kemudian, repeatabilitas merupakan parameter genetik yang berfungsi untuk menilai kesamaan suatu sifat atau performa ternak yang dilihat dari reproduksi pertama hingga selanjutnya. Repeatabilitas ada dua, yaitu repeatabilitas dalam kelas dan luar kelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Novenara 2015 yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan parameter penilaian genetik yang berdasarkan pada penilaian sifat pada ternak selama peternak dalam melakukan reproduksi dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, didapat nilai repeatabilitas dalam kelas sebesar 0,1, 0,11 dan luar kelas sebesar 0,0072 yang artinya repeatabilitas IBT dan bobot telur puyuh dalam kategori baik karena terletak di antara nilai ideal dari repeatabilitas yaitu dari 0 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamid et al. 2014 yang menyatakan bahwa rataan nilai korelasi genetik antara 0 sampai 1 yang berarti nilai korelasi genetik pada IBT dan bobot telur termasuk dalam korelasi baik karena berada di antara rentang tersebut. Faktor yang mempengaruhi adalah oleh keragaman komponen genetik dan komponen lingkungan yang baik. Kesimpulan, berdasarkan perhitungan parameter yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas IBT berada dalam kategori rendah dan nilai heritabilitas bobot telur berada di dalam kategori sedang, lalu nilai korelasi genetik antara IBT dan bobot telur puyuh berada dalam kategori baik, dan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur berada dalam kategori baik namun rendah dan baik dan rendah, dan nilai repeatabilitas antara kelas bobot telur berada dalam kategori baik namun rendah juga. Demikian pemaparan praktikum ilmu pemeliharaan ternak. Sekian, terima kasih.